Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi tentang pusat laba. Jadi, laba ini adalah laporan perusahaan baik atau tidak. Nah, perusahaan ini bagus tahu dari mana? Dari laba perusahaannya. Labanya bertambah. Kalau ada perusahaan yang bagus akan terlihat dari pertumbuhan labanya. Jadi, di sini kita lihat dari lingkup profil center. Maksudnya adalah inputnya diukur atau outputnya diukur. Contoh organisasi fungsional. Contoh organisasi fungsional di mana fungsi produksi atau pemesanan utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Contoh pada produk Unilever. Kalau Unilever itu ada produk personal care. Personal care ini ada produk perawatan badan, berarti manajernya adalah manajer unit bisnis untuk perawatan rumah. Masing-masing divisi akan ada manajernya. Nah, itulah disebut dengan divisionalisasi. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya. Suatu trade-off dibuat oleh manajer. Jadi, manajer itu harus dapat informasi terkait semua produknya, bahan bakunya, berapa bahan bakunya, semua secara komprehensif. Bertanggung jawab terhadap penjualan dan pemasaran dari unit bisnis yang dipimpin. Harus ada cara untuk mengukur keefektivitasan produk tersebut. Manfaat pusat laba. Kualitas produk. Keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Maksudnya, jadi manajer itu kalau dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai pusat laba, jika tanggung jawab itu terrealisasi dengan baik, maka ia akan dikasih bonus. Jika tidak, dia harus mengecek ulang di mana kesalahannya, apakah di responsibilities atau bermasalah pada fakturnya. Jadi, harus ada pusat laba. Kesulitan dalam pusat laba. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, serta mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Batasan atas wewenang unit bisnis. Batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama yang akan terjadi ketika unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian. Adapun 3 jenis keputusan tersebut: keputusan produk, keputusan pemasaran, keputusan perolehan atau searching. Maksudnya di sini jelas siapa yang menjadi pusat beban pada saat perusahaan produksi, siapa yang menjadi pusat revenue atau marketing, dan siapa juga yang menjadi pusat laba unit bisnis, contohnya manajer. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kami akan bersedia menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.